Salve, sahabat Katoliku keren. Sebagai orang Katolik, tentu sudah layak dan sepantasnya kita mencintai iman kita. Tak hanya itu, kita juga diajak untuk mencintai gereja kita. Salah satunya dengan mengenal lebih dekat gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Bersama Katoliku Keren, inilah 30 julukan Katolik untuk berbagai negara di dunia yang dapat menambah wawasan pengetahuan umum kita tentang Gereja Katolik yang kudus. Kita tiba di Brasil, negeri Samba ini menjadi negara dengan jumlah umat Katolik terbesar di dunia, yaitu mencapai hingga 177.200.000 jiwa pada tahun 2021. Mendengar Maldives, yang terbayang di benak kita ialah sebuah negara dengan pantai yang cantik dan indah. Tapi tahukah sahabat Katoliko Keren, Maldives ternyata menjadi negara dengan jumlah umat Katolik paling sedikit di dunia, yaitu hanya mencapai 80 jiwa umat saja pada tahun 2021. Devosi kepada kanak-kanak Yesus merupakan salah satu devosi yang terkenal dalam gereja Katolik yang berasal dari kota Praha, Republik Ceko. Tapi di balik devosi kanak-kanak Yesus ada kisah sedih nih sahabat Katoliku Keren. Di abad modern ini, Republik Ceko yang dulunya 86% Katolik kini telah berubah menjadi negara ateis, di mana 40% penduduknya menyatakan diri sebagai ateis. Dan tersisa 39% penduduk yang setia dengan iman Katolik. Kebalikan dari Republik Ceko, Polandia adalah negara yang dulunya ateis, kini menjadi negara Katolik. Sejak runtuhnya pengaruh komunisme di Eropa Timur yang juga membatasi kegiatan keagamaan, Polandia kini berubah menjadi negara Katolik yang sangat kental. Bahkan 95% penduduknya menyatakan diri sebagai seorang Katolik pada 2018. Di dunia ini ada begitu banyak keuskupan, dan Iran menjadi negara yang memiliki keuskupan dengan jumlah umat tersedikit di dunia loh sahabat Katoliko Keren. Keuskupan yang dimaksud ialah Keuskupan Agung Kaldea Ahvaz. Keuskupan ini merupakan salah satu keuskupan ritus timur di Iran dengan jumlah umat sekeuskupannya hanya 25 saja pada tahun 2017. Wah, sedikit banget ya sahabat Katoliko Keren. Jika Iran menjadi negara pemilik keuskupan dengan umat terkecil, negara Republik Demokratik Kongo yang terletak di Afrika menjadi negara pemilik keuskupan dengan umat terbanyak di dunia. Salah satu keuskupan di Republik Demokratik Kongo, yaitu Keuskupan Agung Kinshasa, memiliki jumlah umat sekeuskupan mencapai hingga 7.253.356 jiwa pada tahun 2020. Wah, banyak banget ya. Di zaman modern ini terjadi krisis panggilan menjadi imam khususnya di Eropa. Namun, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan panggilan tersubur di dunia. Pada tahun 2020, jumlah imam di Indonesia mencapai hampir 5.000 jiwa, yaitu sebanyak 4.996 romo atau pastor untuk melayani 8,1 juta jiwa umat tahun 2020. Dengan perbandingan, satu imam melayani 1.623 jiwa umat. Angka ini sangat jauh dengan dunia di mana satu imam harus melayani sebanyak 3.318 jiwa umat. Indonesia bahkan dipuji Paus Fransiskus di salah satu audiensinya dengan mengatakan bahwa jika krisis panggilan melanda, pergilah ke pulau-pulau di Indonesia. Di sana kita akan menemukan banyaknya imam dan panggilan yang subur. Wah, bangga ya, Indonesia menjadi negara dengan panggilan menjadi imam tersubur di dunia. Italia menjadi pemegang julukan negara dengan jumlah biarawati terbanyak di dunia. Ya, pada tahun 2018, Italia memiliki jumlah biarawati sebanyak 74.544 suster, atau hampir 8 kali lipat dari jumlah biarawati di Indonesia.
Berbanding terbalik dengan Italia, Brunei Darussalam menjadi negara dengan jumlah biarawati tersedikit di dunia, yaitu 0 suster pada 2018. Di Brunei Darussalam saat ini, belum terdapat biarawati satupun yang berkarya karena tidak adanya panggilan menjadi biarawati lagi di sana dan para biarawati sebelumnya sudah menutup usia. Adakah yang ingin menjadi biarawati dan berkarya di Brunei Darussalam? Portugal menjadi negara misionaris terbesar di dunia sepanjang sejarah. Negara ini telah bermisi dan menyebarkan agama Katolik di 52 negara. Vatikan merupakan tempat kediaman Paus. Negara ini sekaligus menjadi negara dengan persentase umat Katolik tertinggi di dunia, yaitu 100% penduduknya adalah Katolik. Adapun tidak sembarang orang bisa mendapatkan kewarganegaraan Vatikan. Hanya orang-orang penting dalam gereja yang bisa menjadi warga negara Vatikan, yaitu Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati. Jumlah penduduk Vatikan pada 2022 mencapai 805 jiwa saja. Berbanding terbalik dengan Vatikan, Afghanistan dijuluki sebagai negara dengan persentase umat Katolik terendah di dunia, yaitu hanya mencapai 0,001% dari penduduk dan menjadi minoritas Katolik paling kecil di dunia. Hal ini karena jumlah umat Katolik di Afghanistan hanya 200 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Afghanistan mencapai 31,4 juta jiwa pada 2020. Sebagian besar umat Katolik di Afghanistan berasal dari mereka yang bekerja di kedutaan Italia untuk Afghanistan. Jika sahabat Katolik Ukren pergi ke Mesir, maka akan menemukan seluruh ritus dalam gereja Katolik. Ya, Mesir menjadi negara dengan ritus Katolik terlengkap di dunia loh. Jika Indonesia hanya terdapat ritus Roma dan juga terdapat komunitas kecil ritus Timur Bizantin, maka di Mesir kita akan menemukan 6 ritus yang lengkap di sana, yaitu ritus Latin Roma seperti kita umat Katolik Indonesia, ada juga ritus Alexandria dalam gereja Katolik Koptik yang menjadi ritus terbesar di Mesir, ritus Armenia dalam gereja Katolik Armenia, ritus Bizantin dalam gereja Katolik Yunani Melkit, ritus Antioquia dalam gereja Katolik Maronit dan gereja Katolik Suryani, serta ritus Kaldea dalam gereja Katolik Kaldea. Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah baptisan dewasa menjadi Katolik terbanyak di dunia. Ya, di abad modern ini, gereja Katolik bertumbuh pesat di negeri ginseng. Pada tahun 2014, Korea Selatan bahkan pernah mencapai angka tertinggi dalam jumlah baptisan dewasa di dunia, yaitu mencapai 124.000 orang dewasa yang dibaptis menjadi Katolik. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah diakon terbanyak di dunia, yaitu mencapai 18.291 diakon pada 2018. Sebagian besar diakon di Amerika Serikat bukan diakon calon imam, melainkan diakon permanen. Diakon permanen belum ada di Indonesia. Tuvalu adalah sebuah negara pulau kecil di Samudra Pasifik atau Oseania. Negara ini menjadi negara dengan jumlah imam tersedikit di dunia, yaitu hanya memiliki 1 pastor pada tahun 2018. Pastor ini melayani seluruh umat Katolik Tuvalu dalam Mission Sui Juris Funafuti, yang jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan Funafuti. Berbanding terbalik dengan Tuvalu, Italia menjadi negara dengan jumlah imam terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 43.051 pastor atau romo pada tahun 2018. Negeri Samba Brasil juga menjadi negara pemilik keuskupan terbanyak di dunia. Di negara ini, jumlah keuskupan mencapai hingga 278 keuskupan dan wilayah gerejani calon keuskupan pada 2020. Selain sebagai negara dengan baptisan dewasa terbanyak, Korea Selatan juga menjadi negara dengan jumlah presiden Katolik terbanyak, khusus dari negara minoritas Katolik. Sepanjang sejarah, walau umat Katolik hanya 11%, namun Korea Selatan telah dipimpin oleh 4 presiden yang beragama Katolik. Sampai saat ini, Gereja Katolik telah memiliki 266 paus atau pemimpin Gereja Katolik. Jumlah paus terbanyak berasal dari Italia, yaitu sebanyak 217 paus yang berasal dari Italia.
Korea Selatan dan Republik Demokratik Kongo menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat di abad modern ini. Hanya kurang dari 70 tahun, umat Katolik di Korea Selatan telah bertumbuh dari hanya 1% tahun 1950, kini menjadi 11% dari penduduk pada 2018. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo, salah satu negara di Afrika, juga menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat di dunia di abad modern ini. Hanya dalam 6 tahun, persentase umat Katolik tumbuh pesat dari 30% pada 2014 menjadi 57% pada tahun 2020, bahkan telah menjadi mayoritas Katolik. Tuvalu menjadi negara dengan jumlah paroki tersedikit juga di dunia, yaitu hanya terdapat satu paroki untuk satu negara. Hal ini karena Tuvalu merupakan negara yang berbentuk pulau kecil saja. Jumlah umat paroki pun hanya 110 jiwa saja pada 2020, mengingat jumlah penduduk di Tuvalu yang hanya sedikit juga, yaitu sekitar 10.000 jiwa saja. Selain menjadi negara dengan paus terbanyak, Italia juga menjadi negara dengan orang kudus terbanyak. Sampai saat ini kurang lebih sudah ada 255 santo dan santa, serta beato dan beata yang berasal dari negara Italia. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Walau terkecil, namun negara ini memiliki pengaruh besar bagi dunia. Ya, Vatikan merupakan tempat kediaman paus, pusat kekatolikan, dan juga tempat berdirinya salah satu dari 4 basilika mayor, yaitu Basilika Santo Petrus Vatikan, yang juga menjadi gereja Katolik terbesar di dunia. Jika Tuvalu menjadi negara dengan jumlah paroki tersedikit, maka Italia menjadi negara dengan jumlah paroki terbanyak, yaitu mencapai 25.721 paroki pada 2018. Jika Brasil menjadi negara dengan jumlah keuskupan terbanyak, maka Maldives menjadi negara dengan jumlah keuskupan tersedikit. Ya, di negara ini, umat Katolik belum memiliki keuskupan sama sekali, bahkan gedung gereja pun tidak ada, karena pemerintah yang masih melarang kegiatan umat non-muslim serta jumlah umat Katolik di Maldives yang sedikit. Umat Katolik yang ada di Maldives harus pergi ke negara Sri Lanka untuk beribadah. Umat di sini masih masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Colombo yang berada di negara Sri Lanka. Negara dengan jumlah biarawan atau frater terbanyak di dunia masih dipegang oleh Italia, dengan jumlah frater mencapai 21.307 frater pada 2018. Vatikan menjadi negara dengan umat Katolik paling religius. Ya, tingkat kehadiran misa di negara ini bisa dikatakan mencapai 100%, di mana penduduk Vatikan sebagian besar didominasi oleh para imam, biarawan, dan biarawati yang setiap hari tentunya bersatu dalam perayaan Ekaristi. Brasil menjadi negara dengan jumlah uskup terbanyak di dunia. Pada 2020, jumlah uskup di negara ini bahkan mencapai kurang lebih 266 uskup, atau hampir 7 kali lipat dari total uskup di Indonesia. Di abad modern ini, umat Katolik memiliki kontribusi besar dalam memajukan peradaban dunia. Di abad 21, Italia menjadi negara dengan jumlah ilmuwan Katolik terbanyak, yaitu sebanyak 211 ilmuwan Katolik yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di Italia. Sahabat Katoliko Keren, itulah 30 julukan Katolik untuk berbagai negara di dunia. Semoga informasi ini menambah wawasan dan pengetahuan umum kita akan gereja Katolik yang kudus. Katoliko memang keren, salve!